Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Ibu Musyarrafah MPD, dosen UIN-Khas Jember, selaku pengajar modul evaluasi pembelajaran di PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Vijay, kelas Fikih 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisa materi saya, yaitu Project Based Learning tentang modul evaluasi pembelajaran. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kompetensi belajar 4, yaitu tentang asesmen nasional. Perlu diketahui, ada 3 macam asesmen nasional, yaitu yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yang kedua asesmen survei karakter, dan yang ketiga asesmen survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum biasa dikenal adalah AKM, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Ada 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam tes AKM. Yang pertama adalah literasi membaca, dan yang kedua adalah literasi matematika yang biasa dikenal dengan literasi numerasi. Apa itu literasi membaca dan numerasi? Perlu diperhatikan, literasi membaca itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Lalu apa tujuan dari dilaksanakannya AKM? Ada 2 tujuan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, dilakukan untuk mencari informasi capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. AKM dirancang untuk memicu perbaikan kualitas belajar. Yang kedua adalah pelaporan hasil AKM, dirancang memberikan informasi tingkat kompetensi siswa, sehingga dimanfaatkan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai tingkatan siswa masing-masing. Komponen AKM. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi numerasi yang telah disampaikan terdahulu. Soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Lanjut ke laporan hasil AKM. Hasil AKM ini dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah, atau yang paling bawah levelnya adalah perlu intervensi khusus, dalam artian siswa belum mampu. Dasar, yaitu siswa mulai mampu menemukan. Level 3 cakap, yaitu mulai mampu membuat, dan level mahir yang level paling atas adalah mampu mengintegrasikan. Perhatikan tingkat kompetensi literasi membaca. Berikut level tingkat kompetensi literasi membaca. Literasi membaca level paling bawah adalah perlu intervensi khusus, yang artinya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Level kedua adalah dasar, yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Level ketiga adalah cakap, yang mana murid mulai mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan,
dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Level paling maksimal atau level paling atas adalah mahir, yaitu murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, serta penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks tersebut. Berikutnya, perhatikan tingkat kompetensi numerasi. Ada 4 level dalam tingkatan kompetensi numerasi ini, sama seperti literasi yang awal tadi. Nah, numerasi ini sendiri adalah yang pertama, perlu intervensi khusus bagi siswa yang levelnya di bawah atau level 1, yaitu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Level kedua adalah dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Level yang ketiga adalah cakap, yang mana murid mulai mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Level tertinggi adalah mahir. Dalam numerasi ini, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pemanfaatan hasil AKM ini sendiri, yang pertama adalah menguasai konten. Laporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk menguasai konten sebagai implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas nantinya. Berikutnya, menguasai literasi dan numerasi merupakan implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran yang di-AKM-kan. Berikutnya, asesmen yang kedua adalah asesmen survei karakter. Asesmen ini adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial, emosional, berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ada 8 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter ini adalah siswa di seluruh sekolah, namun bersifat hanya sampel dan dipilih secara random. Asesmen yang ketiga adalah asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Survei lingkungan belajar menilai kondisi yang ada di sekolah, baik itu dari aspek siswa maupun dari aspek guru. Namun, pertanyaan yang akan diterima oleh guru maupun siswa akan disesuaikan dengan perspektif mereka masing-masing. Nah, demikianlah macam-macam asesmen nasional yang ada di dalam evaluasi pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya, saya Ahmad Vijay mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.